Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, as you guys seen on my thumbnail, kali ini aku mau bikin review dari dua produk hair treatment oil. So, without any further ado, let's jump into the video. Oke, jadi kedua produk tersebut adalah yang pertama, si L'Oreal yang Elvive Extraordinary Oil, dan yang kedua adalah si Mist and Sand Oil Hair Treatment. Nah, jadi gimana ya experience aku pakai kedua produk ini? Kita bahas satu-satu yuk. Jadi yang pertama aku bakal bahas dari yang si L'Oreal Elvive Experience. Nah, jadi yang pertama aku mau bahas dulu si L'Oreal yang Elvive Extraordinary Oil. Nah, ini aku pertama kali beli karena rekomendasi dari teman. Dan memang waktu itu juga aku lagi berbe banget pengen beli yang namanya hair oil. So, aku decide untuk beli produk ini. Jadi setahu aku juga produk ini tuh ngeluarin beberapa varian dengan kegunaannya masing-masing. Tapi waktu itu karena first try buat aku, jadi aku langsung memilih di varian yang rich ini. Dan aku beli ini tuh di tahun 2020, which is tahun lalu, di bulan November akhir dengan harga 180.000. Nah, kalau sekarang sih aku nggak tahu ya harganya udah berapaan. Jadi buat kalian yang tahu harganya sekarang udah berapaan, mohon bantu jawab di kolom komentar ya. Nah, jadi harga 180.000 itu udah include sama size 100 ml. Nah, buat aku pertama kali waktu mau beli nih, 180.000 dengan hanya size 100 ml itu agak kemahalan. Karena aku pikirnya tuh pertama, aku pengen cari hair oil yang bisa lama dipakainya. Karena berhubung aku juga rencananya mau pakai setiap hari nih. But, you know guys, time has answered it. Aku pakai ini akhirnya selama 6 bulan. Lama nggak sih? Lama banget. Dan kalau bisa dibilang juga yang paling amazing adalah 6 bulan aku pakai, sisanya tuh segini. Bisa dilihat nggak sih? Segini. Botolnya tuh segini, sisanya sekarang tuh segini. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Nah, pasti jadi pertanyaan kan, kenapa kok dipakai setiap hari selama 6 bulan sisanya masih segini? Nah, jadi gini, aku pun pertama pikir kalau mau pakai ini tuh harus beberapa pump gitu loh. Tapi ternyata dengan satu pump aja itu udah cukup di aku. Kenapa kayak gitu? Ya karena bahannya itu, teksturnya dia itu gini loh, cair tapi nggak netes, nggak langsung yang netes gitu loh, dan kental tapi nggak thick. Jadi dia tuh sekalinya di blend dan di apply ke rambut tuh bener-bener langsung bisa semuanya tuh dapet serambut-rambutnya gitu loh di sini. Karena aku juga pribadi pakainya cuman di batang rambut doang gitu. Berhubung juga waktu itu aku rambutnya udah pendek, jadi kayak bener-bener satu pump itu udah cukup banget. Plus, pas udah di-apply gini nih, dia tuh nggak lengket. Bener-bener nggak lengket. Seringan itulah pokoknya bahannya. Jadi aku sangat-sangat suka dengan yang satu ini. Mengusung tema gold, jadi ini wanginya juga mengikuti ya guys. Nah, yang aku rasain selama ini sih wanginya itu lebih ke wangi rich, kayak parfum mahal. Tapi soft gitu loh. Jadi buat aku sih aman-aman aja karena dia nggak nusuk wanginya. Dari desain packagingnya sendiri ini memang L'Oreal sangat memperhatikan detailnya ya. Kayak aku bilang tadi, mereka mengusung tema rich gold. Jadi ini kalau kalian mau lihat, ini packagingnya bener-bener dari botol kaca guys. Nih, bisa kedengeran nggak sih? Dari botol kaca, jadi jangan heran kalau pas kalian beli terus dipegang tuh agak berat. Tapi beratnya nggak seberat gimana sih, maksudnya beratnya tuh berasa aja gitu loh di tangan, kayak pegang sesuatu yang ya pokoknya berat lah ya. Jadi ini tuh bener-bener cocok banget sama temanya. Plus yang aku suka juga di penutupnya ini. Penutupnya ini tuh udah sekaligus sama lock unlocknya. Jadi kalau kalian mau pakai itu harus bener-bener diputar kayak ini dulu.
baru kalian bisa pump. Kalau kalian nggak puter, sama sekali itu dia nggak bisa dipakai. Gitu, jadi nggak takut tumpah, bener-bener safety. Oke, we're done with our first product. Sekarang kita masuk ke product number 2. Jujurly, guys, I don't know how to pronounce produk ini dengan benar. Entah Mise, Mason, forget it. Let's just say mise en scène, okay? So, pasti keluar lagi pertanyaan, si L'Oreal udah sebagus itu, kok diganti sih? Jadi ini alasannya. Jadi guys, waktu kemarin aku beli ini tuh selain karena ini datang dari merek Mise en Scène. Nah, which kita semua tahu bahwa Mise en Scène ini terkenal semenjak mereka collab sama Blackpink, ya kan? Aku juga taunya dari situ. Dan waktu itu beberapa bulan yang lalu aku sempet searching si Hello Bubble yang cat rambut, produk cat rambut mereka yang collab sama Blackpink itu. Karena kebetulan aku juga pernah, itu kalau seingat aku nggak salah Desember atau Januari awal itu aku pernah cat rambut sama si Hello Bubble Ash kakinya Rose. Nah di situ paketnya udah include sama 1 saset kecil hair treatment oilnya ini. Nah disitulah timbul rasa suka aku sama si hair treatment oil ini. Makanya pas kemarin waktu aku searching untuk beli lagi si Hello Bubble, ternyata aku dapet ada yang jual si hair treatment oil ini. Dan yang bikin aku kaget adalah dia udah bukan paketan saset kecil di satu paket Hello Bubble, tapi udah produk sendiri. That's why aku tanpa pikir panjang langsung beli ini. So, aku beli ini tuh waktu lalu di harga 112.000, tapi belum include sama ongkir. Jadi kalau misalnya hitung-hitung udah include sama ongkirnya, harganya itu jadi 170.000. Berhubung daerah aku ongkirnya semahal itu guys, jadi tolong Shopee ketika Anda mendengar ini, tolong dimurahin ya. Dan 170.000 itu aku beli untuk size 80 ml. Nah, sama juga kayak si L'Oreal tadi, ini tuh punya beberapa variannya. Nah, punya aku tuh sebenarnya ada 2. Yang pertama si Perfect Original Serum ini, dan yang satunya lagi si Perfect Styling Serumnya. Nah, buat kalian yang pengen tahu kegunaan dan kebagusan dari si Perfect Styling, nanti aku bikin video selanjutnya ya guys, wait for it. Nah, kenapa dari beberapa varian aku pilihnya yang si Original Perfect Serum ini? Nah, waktu itu aku belinya mereka kayak aku dikasih tabel gitu, yang mana tabel itu tuh isinya persentase dari keunggulan-keunggulan yang ada di produk ini di setiap varian-variannya. Nah, si Original Perfect Serum ini, dia tuh di tabelnya kayak semua keunggulannya tuh 50-50%. Jadi kayak buat aku worth it lah ya untuk satu produk, terus keunggulan semuanya tuh kayak ada di dalam sini. Jadi aku pilih yang ini deh. Nah, sekarang kita masuk ke packagingnya. Guys, ini packagingnya masih botol plastik ya. Botol plastik. Jadi ini masih ringan dan masih mudah dibawa kemana-mana aja. Masih oke-oke aja lah kalau mau dibawa traveling karena lumayan ringan. Terus nggak takut kalau misalnya dia gampang pecah kalau misalnya jatuh, dan nggak takut pecah kalau ketoki. Kepentok. Ya udah kepentok. Terus berbeda sama si L'Oreal tadi, kalau penutupnya L'Oreal itu lock unlock-nya bisa diputar. Kalau ini penutupnya itu masih ada ekstra tambahan lagi. Jadi kalau mau dipakai itu harus dibuka dulu. Kayak gini. Terus langsung bisa dipump. Jadi friendly reminder guys, ini penutupnya jangan sampai hilang ya. Karena kalau ini hilang bener-bener itu udah bisa langsung dipencet. Udah bener-bener bisa langsung dipakai. Gitu.
Dari teksturnya sendiri itu persis sama kayak si L'Oreal tadi. Jadi dia itu bahannya ringan, yang mana dia cair tapi nggak langsung netes gitu, and plus dia nggak thick, jadi benar-benar bagus, nggak lengket juga, persis kayak nggak lengket di pas dari pakai, dan nggak menggumpal juga, jadi enak aja. Dan untuk wanginya sendiri itu memang beda, termasuk aku juga suka salah satu dari wanginya ini. Karena wanginya itu masih kecium wangi-wangi mahal, tapi sweet. Jadi itu benar-benar kayak masuk di penciuman tuh enak banget. Makanya aku suka sama wanginya. Jadi sekali pakai tuh juga berasa kayak baru keluar dari salon Mehong sis. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya kapan sih bagusnya pakai hair oil treatment? Nah, kalau berdasarkan experience aku sendiri, kedua produk tadi itu cara pakainya sama di aku. Jadi kalau aku pribadi itu setelah mandi, apalagi kalau habis keramas, itu yang pasti aku mau yang namanya ngeringin dulu, ngeringin pakai hair dryer. Tapi sebenarnya ada juga beberapa cara kayak sebelum pakai hair dryer atau rambut masih setengah basah udah dipakein. Nah kalau aku pribadi itu aku selesain semua dulu dari hair dryer ke styling, baru aku pakai si oil treatment ini gitu. Jadi hasilnya juga di aku, dia tuh apalagi rambut yang di styling ya, rambutnya tuh jadi nggak kering, benar-benar jadi nggak kering. Jadi kayak even kalian mau styling dengan panas yang tinggi, itu tuh nggak bikin kering banget. Jadi aku suka. Dan yang pasti shiny-nya itu, rambut jadi shiny, jadi kayak bener-bener rambut sehat lah. Padahal sebenarnya kita tuh tiap hari styling rambut. So, buat kalian yang pengen pakai hair oil ke depan, terserah kalian sih mau pakai sebelum kalian styling atau sesudah kalian styling. Sebenarnya itu kegunaannya nggak akan hilang sih. And yep, guys, itu dia review dari aku. Jadi di sini sekali lagi aku tidak sedang membanding-bandingkan ya, karena kedua produk tersebut benar-benar aku pribadi pakai. Jadi buat kalian mungkin next ke depan ada yang rencana mau beli salah satu dari merek tersebut, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Karena buat aku pribadi nilainya kedua produk itu ada 80, which is sebagus itu. Jadi rekomendasi. Alright guys, thank you so much for spending your time watching my video. I hope you guys enjoy, and I'm sorry if I have a mistakes because you guys know I'm still a human being. And of course, I need your guys' support by like this video, subscribe my channel, and share anywhere. And if you guys have an idea for me for my next video, please write your comment down below ya. Okay? See you guys again. Bye. Is that good? Bagus. Ini betul cuma ya penumpang alas kan. Sebenarnya adalah dia kamu terus Tidak.